Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku para pecinta tasanaji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan negis. Teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini saya akan membabar salah satu pusaka yang dimana pusaka tersebut merupakan dapur tua. Sejak era sebelum Kabudan, zaman Kabudan, keris berdapur ini sudah melanglang buana dan menjadi masterpiece di pada eranya. Bahkan disebut-sebut bahwa keris berdapur tersebut merupakan dapur yang digandrungi di era Singosari. Dan ketika sudah mendapat orang-orang zaman saat ini, ya, kaum milenial mendapatkan keris-keris berera dapur, apalagi era Singosari, maka akan disimpan rapat-rapat. Apalagi seorang kolektor, disimpan rapat-rapat, tidak akan pernah terlepas, karena selain menjadi barang yang sangat langka, maka barang tersebut merupakan barang atau pusaka yang bisa dipergunakan untuk sebagai tindih. Tindih itu apa? Tindih itu adalah penetralisir aura-aura negatif pada keris-keris lainnya. Oke, seperti apa kerisnya? Maka sebelumnya mari kita bahas dulu perihal tentang warangkanya. Inilah warangkanya teman-teman sekalian. Saya kira masuknya ini stylenya Ladrang Surakarta. Jadi seperti apa kerisnya? Maka langsung saja akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bunyinya sering teman-teman sekalian, mantap ya. Wow, coba kita perhatikan pada bagian tengah wilah terdapat semacam lubang, ya, lubang yang cukup panjang sedikit pada tengahnya dan berpamor. Pamornya, kalau kita melihat dari grafiknya teman-teman, maka pamor ini dinamakan pamor ujung gunung teman-teman. Lalu apakah benar keris ini termasuk keris Singosari atau era Kabudan? Bukan teman-teman sekalian. Namun pada sisi dapurnya atau rancang bangunnya itu sangat mirip dan hiasan. Jadi menduplikasi keris-keris bertangguh Singosari atau berdapur bedok. Lalu tangguh manakah ini? Kalau kita melihat daripada karakter besi dan juga pada pamornya, maka keris ini termasuk era Pajajaran teman-teman. Dengan kelebaran wilah serta karakter besinya dan pamornya, maka masuknya pada era Pajajaran. Dinamakan bahwa keris ini dengan dapur bedok brojol, ya, dapur bedok brojol. Dan pamornya adalah pamor ujung gunung teman-teman. Saya kira wilah pada pusaka ini tergolong terlampau cukup panjang dan besar, karena sebelum-sebelumnya yang saya dapatkan keris dengan berdapur bedok brojol ini biasanya lebih kecil dari ini. Nah, ini termasuk dan tergolong yang cukup besar teman-teman sekalian. Rezeki nomplok ini namanya. Oke teman-teman sekalian, keris berdapur bedok itu biasanya merupakan keris yang sangat tua ya pada eranya. Dan bahkan anggapan orang-orang saat ini, keris bedok itu termasuk dan tergolong keris yang sangat langka. Bahkan ada keris dapur bedok yang berasal dari zaman Kabudan teman-teman, sebelum abad ke-10. Sebagian pecinta keris mengatakan bahwa keris ini baik dimiliki oleh mereka yang memiliki sifat agresif dan senang nekat mengambil spekulasi-spekulasi yang di luar nalar manusia. Pemberani, ya. Jadi karena dianggap meredam sifat-sifat yang kurang baik, yang negatif lainnya teman-teman.
Keris dapur betok juga ada yang tergolong keris Buddha, ya. Selain jalak Buddha, oleh para pecinta keris, keris Buddha juga sering digunakan sebagai tindih. Keris betok itu digunakan sebagai tindih, yaitu menetralisir aura-aura negatif pada keris-keris lainnya, teman-teman. Keris betok adalah penamaan umum bagi keris yang bilahnya pendek dan lebar. Oleh karena itu, teman-teman, mereka yang membagi keris betok menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah betok jalak, dan yang kedua adalah betok brojol. Seperti yang Anda lihat ini merupakan keris varian dari betok brojol, teman-teman sekalian. Dari keseluruhan wilayah, saya rasa semuanya stabil dari ujung sampai bawah, teman-teman. Lalu bagaimana tentang perihal pamor pada sebilah keris ini, teman-teman? Kalau melihat dari grafiknya, pamor pada sebilah betok brojol ini tergolong pada pamor ujung gunung, teman-teman. Ya, secara grafik, pamor ini mirip dengan pamor Junjung Derajat, Raja Abala Raja, Pandito Abolo Pandito. Namun kalau melihat secara grafik yang dari ujung wilayah sampai dari pangkal wilayah sampai ujungnya ini tidak putus serta membentuk seperti gunung, membentuk seperti ke ujung, maka keris ini termasuk pamor ujung gunung. Teman-teman sekalian, secara aspek filosofis, keris pamor ujung gunung memudahkan untuk berkuasa. Pamor ujung gunung merupakan pamor lambang pencapaian kekuasaan tertinggi dan pengaruh yang menyeluruh terhadap semua yang ada di sekitarnya. Jadi puncak kekuasaan, kewibawaan, naik pangkat, mendapatkan jabatan, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itulah keistimewaan taksu atau tuah daripada pamor ujung gunung. Serta bisa dikatakan jika era Pajajaran, maka estimasi dari pembuatan keris ini sekitar tahun 1052 sampai tahun 1550-an Masehi, teman-teman. Bisa jadi keris dengan tangguh Pajajaran ini sekitar abad ke-15 lah, teman-teman sekalian. Kalau menggolongkan, mengkotak-kotakan pada satu era yang dibuat seorang empu. Lalu teman-teman sekalian, bukan hanya itu pada keistimewaan pada keris ini. Saya rasa ketika meskipun terlihat pada bagian gonjonya ini seperti tertutup oleh karat, maka saya rasa kalau saya melihat dan meraba pada grafik pamornya ini seperti pamor tundung mungsuh pada bagian gonjonya, teman-teman. Ini menjadi sangat istimewa dan akan saya warangi dulu dan jangan ditawar dulu, teman-teman. Jangan ditanyakan dan jangan ditawar dulu. Tetap akan saya warangi dulu, akan saya bersihkan dulu sehingga akan terlihat beling nantinya. Begitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah referensi ilmu pertasan ajian di Nuswantara ini, terutama bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk terus melestarikan, membudayakan keris di Nuswantara ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya merdeka.